Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rius di channel Line 7 ini. Dan pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan kita juga sama-sama belajar tentang bagaimana cara agar kita yang belum bisa berbahasa Inggris ini namun pengen berbahasa Inggris dan tidak punya modal ataupun tidak punya uang untuk ikut les bahasa Inggris. Dan tips yang saya akan bagikan kali ini adalah cara berbahasa Inggris tanpa harus ikut les bahasa Inggris. Jadi sebelum kita lanjut videonya lebih dalam lagi, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa untuk aktifkan bel notifikasinya agar teman-teman semua menjadi orang yang pertama yang akan menerima pemberitahuan apabila ada video-video terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja. Kalau berbicara tentang bahasa Inggris sih, menurut saya itu memang hal yang sulit ataupun hal yang sangat-sangat berat untuk kita lakukan sebagai seorang pemula. Ya, karena kenapa? Karena kita juga harus menghafal dan juga harus mempelajari bahasa yang bukan bahasa kita sehari-hari. Dan itu sangat susah, dan yang paling susahnya tuh kita harus mempelajari bahasa di mana bahasa tersebut berbeda cara menulis, berbeda cara membaca, dan berbeda cara penyusunan kalimat. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman serta juga tips ataupun trik kenapa saya bisa berbahasa Inggris sampai saat ini. Walaupun saya masih belum sebagus mereka, tapi setidaknya saya bisa berkomunikasi dengan siapa saja, baik itu orang Indonesia, orang luar seperti Amerika, Australia, dan lain sebagainya. That's important, I can speak English with the other. Okay. Dan langsung saja, background saya sih memang pariwisata. Waktu saya SMK, saya mengambil jurusan usaha perjalanan pariwisata ataupun UPW. Nah, di sana kami diharuskan untuk bisa berbahasa Inggris dalam waktu 6 bulan. Apabila tidak, maka kami akan dipindahkan jurusan dari UPW tersebut. Nah, sebagai orang yang tidak tahu apa-apa bahasa Inggris, ya modal nekat saja sih. Kalau boleh jujur, dari SD, SMP itu saya sering dihukum gara-gara mata pelajaran bahasa Inggris. Pokoknya kalau misalnya hari ini ada mata pelajaran bahasa Inggris, maka bisa dipastikan minggu depan saya pasti akan dihukum, setidaknya itu hormat bendera ataupun apalah hukuman-hukumannya. Penting saya akan dihukum minggu depan karena saya cabut les di mata pelajaran tersebut. Ya, bagaimana tidak cabut les, sama saja. Tidak cabut les juga dihukum, cabut les juga dihukum. Mending cabut les main-main sama kawan-kawan. Itu sih pikiran saya dulu. Sewaktu saya masih belum bisa berbahasa Inggris dan saya tidak tahu seperti apa manfaatnya bahasa Inggris itu. Namun setelah saat SMK, saya mulai belajar karena juga kami diharuskan untuk bisa berbahasa Inggris. Saya mulai belajar dan sampai sekarang puji Tuhan saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, saya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya ingatkan video ini adalah video untuk pemula dan saya juga masih pemula. Bagi saya senior yang sudah senior berbahasa Inggris, mohon maaf, mohon izin untuk membagikan pengalaman kepada teman-teman yang masih belajar bahasa Inggris tapi tidak punya modal ataupun tidak punya uang untuk ikut les bahasa Inggris. Dan buat senior juga yang menonton video ini yang sudah senior dalam berbahasa Inggris, silakan dikomentari dan diberikan solusi ataupun diberikan masukan, ditambah atau dikurangi nanti poin-poin yang akan saya berikan kepada kita semua, ya. Baik, sebagai tipsnya langsung saja. Yang pertama di sini saya ada catatan. Yang pertama itu dulu adalah niat. Kenapa harus niat? Karena ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, misalnya seperti begini, kita ingin memiliki sebuah HP ataupun gadget, namun kita tidak punya modal. Nah, di situ kita punya niat. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan handphone tersebut? Jadi seperti begitu juga dengan bahasa Inggris, kita harus punya niat dulu. Ketika kita punya niat ingin berbahasa Inggris seperti orang lain,
Nah, kita harus pastikan dulu kita itu punya niat untuk belajar bahasa Inggris tanpa harus bermalas-malasan. Apapun rintangan, apapun tantangannya, apapun kata orang lain terhadap kita, tetap kita fokus pada cita-cita kita ataupun keinginan kita tersebut. Jadi itu yang pertama adalah niat. Dan yang kedua adalah kesungguhan. Ya, hampir sama dengan niat tadi. Artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Setelah kita punya niat tadi, dan kita harus punya kesungguhan seperti menghafal kosakata, sering-sering belajar, tidak peduli apa kata orang, ejekan orang, dan lain sebagainya. Yang penting kita sungguh-sungguh belajar setiap hari, tidak bolos-bolos untuk belajar, untuk mempelajari bahasa Inggris, untuk menghafal kosakata, untuk praktek berbicara bahasa Inggris. Sungguh-sungguh kita melakukannya. Dan yang ketiga adalah kosakata, menghafalkan kosakata. Ini adalah hal yang paling penting dan terpenting dalam belajar bahasa Inggris sebagai seorang pemula. Poin ketiga adalah hal yang sangat penting ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Kenapa saya mengatakan itu? Karena sangat mustahil sekali ketika seseorang bisa berbicara bahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris tanpa mempunyai kosakata. Very impossible, right? Jadi menurut saya ini yang paling penting. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Inggris tapi masih pemula, masih awal-awal, masih baru saja memulai, yang pertama, kunci utama dulu kamu harus menghafalkan kosakata sebanyak mungkin gitu. Tapi pertanyaannya, apakah semua kosakata kita hafalkan? Ya, bisa. Tapi saya sarankan kosakata yang kita hafalkan sebagai seorang pemula adalah kosakata sehari-hari. Contohnya, saya ingin makan. I want to eat. I want to eat. Jadi sudah berapa kata yang sudah kita hafalkan? Sudah kurang lebih 3 atau 4 kosakata yang sudah kita hafalkan. Bayangkan kalau misalnya kita menghafalkan dalam sehari kosakata 3 atau 5, dalam seminggu 5 kali 7 sudah 35 kosakata. Jadi sudah bisa kita rangkai, sudah bisa kita menjadikan sebuah kalimat. Jadi teman-teman semua janganlah bermalas-malasan untuk menghafalkan kosakata. Bagi yang ingin bisa berbahasa Inggris sebagai seorang pemula tapi tidak punya modal untuk ikut les berbahasa Inggris. Poin yang terakhir menurut saya adalah praktek. Ya, di sini saya berbagi pengalaman sewaktu saya masih belajar bahasa Inggris. Masih awal-awal tuh sangat susah sekali. Karena kenapa? Mungkin hari ini saya menghafalkan 3 atau 5 kosakata, misalnya eat, watch, take a bath, atau floor, atau roof, atau kosakata yang lainnya. Tapi hari esok saya sudah lupa. Saya bingung, ini cara menghafal kosakatanya yang benar bagaimana sih gitu kan. Mungkin juga teman-teman semua ada yang mengalami hal yang sama dengan saya. Tapi ketika saya mempelajari, akhirnya saya menemukan satu ide bahwa saya harus praktek. Apa yang sudah saya hafalkan itu saya harus praktekkan. Saya harus ungkapkan, tidak hanya dalam pikiran, tidak hanya dalam hati, dan tidak saya pendam saja kosakata tersebut, namun saya ungkapkan. Misalnya, ketika saya pulang dari sekolah itu, masih saya ingat tuh sayur, vegetables. Okay. Ketika saya sampai di rumah tuh, saya menanyakan, apa sayur kita sekarang? Jadi waktu itu timbul dalam benak saya vegetable, sayur, what, apa gitu. Jadi saya rangkai, what's our vegetable gitu. Jadi dengan kita mengungkapkan, saya ungkapkan itu setiap hari sehingga sampai sekarang masih melengket, masih tertinggal dalam ingatanku. Jadi buat teman-teman semua, poin keempat ataupun poin terakhir yang saya kasihkan kepada teman-teman ataupun saya bagikan menurut pengalaman saya adalah praktek. Ketika teman-teman semua sudah menghafalkan hari ini misalnya 5 kosakata, pastikan kosakata hari ini adalah kosakata yang kamu butuhkan setiap hari. Misalnya mari kita bermain futsal, let's play futsal gitu. Jadi itu kan kegiatan sehari-hari tuh. Nah, kamu harus pastikan kamu sudah menghafalkan itu gitu. Seperti apa kamu lagi ngapain, what are you doing gitu. Atau misalnya kamu menjawabnya saya sedang membaca, I'm reading gitu.
Jadi ketika kamu mengungkapkan terus mengungkapkan, mempraktekkan, ya, secara tidak langsung itu akan terhafalkan tersendirinya dalam benakmu dan akan menjadi ingatan yang tidak akan pernah lepas daripada ingatanmu. Jadi buat teman-teman semua yang pengen berbahasa Inggris, pengen belajar bahasa Inggris tapi tidak punya modal ataupun tidak punya waktu untuk ikut les berbahasa Inggris, silahkan dicoba trik dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa berbahasa Inggris melebihi dari saya, bahkan seperti orang luar sana. Jadi saya ingatkan lagi, di sini ada 4 poin yang saya bagikan untuk kita semua ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah niat, ya, dan yang kedua adalah kesungguhan, dan yang ketiga adalah menghafalkan kosakata, dan yang terakhir adalah praktek. Jadi saya rasa itu saja trik dari saya ataupun sharing dari saya di kesempatan kali ini, dan mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang berbagai hal lagi yang jelas mengenai bahasa Inggris, dan saya akan bagikan kembali sini. Oke, demikian yang bisa saya bagikan dan sampai jumpa di video berikutnya.